Shalom untuk semuanya. Tuhan berkati untuk kita semua. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan ya. Sampai dengan hari ini pastinya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, sebelum kita memulai kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami tahu bahwa kebaikan-Mu tidak dapat dipengaruhi dengan ketidakbaikan kami. Karena Engkau selalu konsisten di dalam segala hal ya Bapa. Engkau tidak pernah sedikit pun tidak setia kepada kami, Engkau selalu setia kepada kami. Dan bahkan Engkau tidak pernah melepaskan kami sendiri, tapi Engkau memegang erat tangan kami. Sehingga siapapun kami yang mengikuti Zoom pada hari ini tentunya juga merasakan apa yang kami rasakan, hamba rasakan. Sehingga sukacita Allah selalu menyertai kami, dan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur. Ini hampir masuk tahun ketiga kita ada di online nih Saudara ya. Tanggalnya 2020 bulan Maret, 2021 itu tahun 1 tahun. Kalau 2020 bulan Maret itu berarti kan hitungannya 1 tahun ya, ke 2020 ya 2021. Terus kemudian kita masuk 2 tahun di bulan Maret ini kan pas 2 tahun ya sebenarnya. Ini tanpa terasa ini terus jalan terus waktu ya. Kita ada di online dan kemudian beberapa gereja juga sudah mulai ada yang offline dan segala macam. Saudara pasti tentunya yang harus kita cermati hari ini adalah tantangan zaman. Nah, mau dibawa kemana ini? Semua ini mau dibawa kemana? Jadi kita sedang menerka, sedang menganalisa, sedang mengikuti informasi, sedang melihat perubahan zaman yang begitu cepat sekali. Gitu loh. Jadi kalau melihat itu sebenarnya Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa apa yang hari ini terjadi padahal sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lampau. Jadi ini bukan barang baru ya. Saya tidak mau berkotak-katik dengan masalah pandemi, tapi saya lebih lihat kepada tantangan zaman yang terjadi hari ini. Karena kita ada dalam sebuah era digital. Nah, era digital ini memang semua terjadi perubahan pastinya. Jadi mungkin Ibu Bapak Saudara yang punya gedung untuk disewakan, ini akan menjadi tantangan terberat di 4 tahun, 5 tahun ke depan. Dan bahkan ini juga menjadi hal yang sangat serius, karena takutnya perubahan dengan teknologi begitu cepat, sehingga akhirnya sifat-sifat yang sifatnya physically, gedung dan segala macam juga akan mengalami goncangan. Dan orang sekarang lebih nyaman juga belanja dengan cara digital. Jadi ini juga mau tidak mau kita mengalami satu perubahan. Komunikasi, gereja, semua dengan cara virtual dan segala macam. Dan semua akhirnya menikmati kondisi hari ini secara online. Jadi itu yang kita lihat di semua, dimanapun juga begitu. Tetapi di satu sisi memang dengan online ini pemberitaan Injil juga ada di mana-mana. Itu yang paling penting untuk kita mencermatinya, memahaminya secara tepat. Karena kita mau lihat itu dengan benar, saudara ya. Nah begini, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mau mengacu kepada firman Tuhan. Tentunya di dalam, saya harus Matius pasal yang ke-24, ayat 3 sampai dengan ayat 14, tentang zaman dan solusinya. Jadi ini yang menurut saya perlu kita cermati dan perlu kita lihat ya secara tepat, dan supaya kita tidak salah untuk memahaminya dengan benar. Oke, kita baca ya pelan-pelan ya. Kelihatan nggak nih ya? Harap kelihatan. Saya pakai warna-warnain lagi. Tapi saya yakin lah Bapak Ibu bisa ngebacanya ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, ini pasal 24 ayat 3. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda tanya ya. Ini dialog sih sebenarnya antara guru dan murid. Dialog biasa tetapi berbobot. Jawab Yesus kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nah, kalimat itu tuh. Jadi ini adalah pola dan tanda yang sangat tendensi kuat ketika murid-murid bertanya, bagaimana tanda terjadi kedatanganmu? Yesus tidak bicara lain, dia bilang hati-hati loh, banyak yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ada terjadi nih di Israel yang ngaku dia itu Tuhan, tapi dia memperkosa anak-anak kecil, jadi pedofilia. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya. Nanti katanya ada perang dunia ketiga lah, Rusia lah dengan Inggris dan segala macam gitu ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jakarta akan diprediksi katanya 8,5 skala Richter magnitudo ya. Waktu kemarin gempa di Jakarta saya nggak rasa, Pak Tim. Sangat nggak rasa saya. Semua pada terasa, saya enggak. Karena saya ada di Washington, jadi saya nggak rasa apa-apa. Saya nonton. Wah gempa, saya telepon ke rumah ke pembantu. Iya Pak, goyang Pak. Oh yaudah, enak gak goyangnya? Rumah ada yang retak Kak? Enggak. Teman-teman di Jakarta bilang, waduh gila, luar biasa goyangannya kenceng banget. Lari ke birit-birit, katanya begitu. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. It's the beginning, ini baru permulaan aja sih. Menjelang zaman baru. Ini pola ya dan tanda ya. Jadi pola dan tanda itu yang paling bahaya adalah menyesatkan, deru perang, bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, baru ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, tapi katanya ini baru permulaan sih, belum kesudahan. Dampaknya apa? Ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kita kalau belajar teologi ya, saya belajar teologi dari S1 sampai S3 gitu ya. Dosen teologi itu selalu berdebat di kelas kita gitu ya. Jadi kelas saya itu selalu orang-orang yang tim tempur. Kalau saya lagi belajar gitu dengan teman-teman tuh tim tempur. Padahal muridnya di S3 cuma 4 orang. Jadi dosen kalau ngadepin kita yang 4 orang. Itu pasukan tempur, sampai dosen bilang begini, saya kayak malas masuk kelas kalian lawan 4 orang. Karena mereka ada satu dialog atau argumentasi teologi ya mengenai sistem penderitaan secara global atau locally gitu loh. Jadi waktu itu dosen di program pasca sarjana Pak Dr. Yakoto Matala, dia itu ahli dalam bidang leadership tapi dia mengajar juga tentang eskatologi. Dia bilang begini, nanti akhir zaman itu penderitaan itu bisa global terjadi. Kita nggak setuju. Kita bilang enggak Pak, nggak mungkin Pak, lokal karena setiap negara punya policy-nya masing-masing gitu. Oh enggak, ini global gitu ya kata dia. Nah, kita bilang lokal kali Pak. Bisa jadi ada orang misalnya di Somalia atau orang yang ada di Afghanistan, Kristen dibunuh di sana. Kita yang di Indonesia merasakan penderitaan mereka. Itulah yang disebut dengan tubuh Kristus. Jadi kita punya argumentasi itu saudara dengan dia. Dia bilang nggak bisa, ini sifatnya general, global. Kita tidak percaya. Jadi kita berdebat, akhirnya dosen itu bilang gini, oke, kalian percaya dengan apa yang kalian yakini, saya juga harus percaya dengan apa yang saya yakini. Itu kalimatnya. Itu biasa dialog orang dewasa begitu. Beda kalau sama S1, kalau ngajar di S1 kan beda ya. Murid nggak boleh ngomong. Apa kata dosen itu kata Tuhan Allah, kan begitu ya. Kalau dosennya bilang A, ya A. Jangan bilang B, nilainya pasti D. Pasti itu. Minimum C+ lah. Tapi kalau dimasuk S2, udah mau buat tesis, ada dialog gitu. Tapi dialognya juga tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Nah, kalau udah S3, keputusannya masing-masing.
Jadi kita dikasih masalah, merumuskan sendiri, menemukan disertasi, artinya tuh tesis, antitesis, kemudian dicampurkan dan kemudian kita membuat konklusi, baru akhirnya kita mengambil sebuah keputusan. Jadi itu bertanggung jawab dengan diri kita. Nah ternyata apa yang kita perdebatkan itu, kita sadar bahwa ternyata murid itu tidak lebih pintar daripada gurunya. Gitu loh. Kenapa bilang begitu? Karena memang benar akhirnya penderitaan itu terjadi secara global. Buktinya apa? Pandemi. Ya nggak? Pandemi itu global, saudara, tidak lokal. Hampir di seluruh dunia, di semua negara mengalami masalah yang hari ini terjadi. Ini terjadi, saudara. Yang tadi saya berpikir lokal bisa jadi global. Jadi ternyata makin lama dunia itu makin mengerucut dan akhirnya bisa secara global. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Kata murtad ini skandalizo. Skandalizo itu artinya begini. Bukan dia pindah agama ya. Kalau pindah agama itu pindah status. Sering sekali orang bilang murtad itu pindah agama. Tidak. Tidak ada orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, dia bisa pindah agama. Nggak bisa. Karena experiential spiritual itu dialami oleh dia karena pemberian Tuhan. Anugerah itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Kalau Tuhan yang memberikan kepada kita, bagaimana kita dapat melepaskan anugerah itu? Tapi ketika anugerah itu ada dalam diri kita, maka tugas kita work out, yaitu kita mengerjakannya dengan takut dan gentar dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 14. Jadi kata murtad itu sebenarnya adalah bagaimana orang Kristen yang hidupnya tidak jadi berkat, sehingga orang yang tadinya mau kenal Tuhan menjadi tidak kenal Tuhan karena kita. Itu yang disebut dengan murtad. Jadi nanti banyak orang yang tadi mau kenal Tuhan menjadi tidak mau kenal Tuhan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini berapa hari yang lalu ada orang dari Muslim mau percaya Kristus. Jadi dia masuk ke Instagram saya, dia bilang, Pak, saya susah sekali komunikasi dengan Bapak, saya dari Muslim mau percaya Kristus, Pak. Bagaimana caranya? Saya bilang, tolong tuliskan seluruh kesaksian hidup saudara di Instagram saya, di DM saya. Nanti saya bisa lihat kamu ini siapa. Dia minta nomor telepon saya, ya pastinya saya nggak kasih. Nah, saya kasih nomor telepon staf yang ada di kantor, tapi dia nggak hubungi. Karena sering sekali itu ada area-area yang sangat sensitif untuk kita lihat ke situ. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang terjadi hari ini. Banyak nabi palsu, nanti kita akan breakdown ya, untuk poin-poin ini. Ini hanya garis besarnya aja. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya udah, ini sudah terjadi hari ini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik bagi kita. Di bagian ini adalah bagian yang penting yang untuk kita pahami. Berikutnya adalah peluang dan solusi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Itu berarti ada yang tidak bertahan. Kalau kalimat yang digunakan ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Itu berarti ada yang tidak bertahan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sudah, Injil sudah disampaikan di mana aja. Kaget kan kita ya? Saya pikir yang nonton YouTube saya itu hanya orang-orang di Indonesia doang, saudara ya. Ternyata saya pelayanan di Orlando kemarin di Tampa, pas selesai khotbah ada satu ibu bilang, Pak, saya sering lihat Bapak di YouTube, ikut daily devotion-nya Bapak gitu ya. Ya ada. Oh, udah sampai di ujung langit nih berarti. Pemberitaan itu sudah ada di mana-mana ternyata. Jadi karena lewat media sosial dan media share, akhirnya pemberitaan Injil itu begitu masif ada di mana-mana. Itulah hebatnya sebuah media atau sebuah teknologi yang begitu canggih sekali, yang bisa menjangkau sampai belahan dunia. Kalau kita lihat di YouTube, mungkin GBC of Love, bisa tuh Pak Tim lihat di algoritmanya. Di algoritma, di YouTube Studio, algoritma kelihatan tuh. Yang sering lihat GBC of Love online itu, atau YouTube itu dari negara mana aja kelihatan tuh Pak. Indonesia berapa persen, Australia berapa persen, dan saya lebih banyak dari Bangladesh, Filipina, Malaysia,
Terus kemudian Eropanya sebagian, Amerika juga sebagian, nggak terlalu besar, Indonesia lebih dominan pastinya. Hampir di beberapa negara itu sudah mengikuti kita, ya, tanpa disadari. Sehingga bagus juga kalau seandainya GBCT of Love, kalau buat online, di bawahnya teksnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sih bagusnya begitu. Supaya untuk menjawab mereka-mereka ini, gitu ya. Jadi ternyata tuh masif sekali, gereja-gereja sekarang sudah masif sekali, menyebar di mana-mana. Nah, kita bisa lihat algoritmanya. Algoritmanya bisa dilihat. Nah, baru saya coba untuk membreakdown. Tanda pertama adalah pengajaran sesat dan penyesat. Saya harus konsisten tadi. Lihat, perhatikan baik-baik, harus waspada nih ya. Yang pertama adalah, kalau setiap orang yang mengaku hamba Tuhan, yang mengaku pengajar, yang mengaku dia guru Injil, yang mengaku dia pastor, kalau setiap pemberitaannya orientasinya ke pribadi, semakin dominan, sudah pasti sesat. Jadi lebih banyak menceritakan kesaksian tanpa ada dasar firman, atau menceritakan kesaksian orang tanpa ada dasar firman, lebih kepada orientasi kepada pribadinya, lebih dominan daripada firman itu, sudah pasti sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena pemberitaan firman Tuhan harus difokuskan kepada Kristus paling utama. Jadi kalau kita belajar teologi ya, ada ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, ada 10 tiang khotbah itu apa? Salah satunya adalah apa? Engkau harus berpusat kepada Kristus, dan Kristus sebagai hal yang paling utama yang engkau selalu sampaikan di dalam setiap khotbahmu. Kesaksian penting, nggak ada yang salah, tapi kesaksian itu hanya menolong sebuah kebenaran. Jadi contoh gini, firmannya disampaikan dan firmannya kurang jelas dipahami oleh orang yang mendengar, maka kesaksian itu menolong firman itu untuk lebih tegas, supaya orang yang menjadi mendengarnya itu mengerti dengan tepat. Itu dia penting. Tapi jangan sampai kesaksiannya di depan, firman dipakai untuk menunjang kesaksiannya. Itu yang paling bahaya. Jadi sering sekali orang cerita dulu kesaksiannya, baru kutip firman untuk mendukung. Padahal ternyata firman yang dipakai tidak sesuai dengan konteks masalah yang dia sampaikan dalam sebuah kesaksian. Itu masalah. Memang kadang-kadang ini ada plus minus ya orang belajar teologi ya Pak Tim. Kita kalau udah belajar teologi ya, jadi makin rusak otak kita. Soalnya kenapa? Jadi kalau ada orang, salah juga ya ini, makanya minta ampun sama Tuhan nih ya. Jadi kadang-kadang minta ampun sama Tuhan, dengerin orang khotbah terus dia kutip ayat terus dia ngomong kemana gitu dalam hati saya. Ini orang ngomong apa sih, larinya kemana-mana. Rasa itu jadi, tapi jemaat rasa aku diberkati Pak, aku diberkati. Jadi saya berpikir di dalam hati saya, maka yang paling membahayakan adalah ketika kita menggunakan ayat menjadi pendukung kesaksian kita. Itu berarti kita memanipulasi kebenaran itu buat diri kita. Dan itu nggak boleh. Kalau dalam hukum itu bilang apa? Jangan menggunakan pasal karet untuk menghukum orang. Itu dia. Jangan menggunakan pasal firman Tuhan untuk menyerang orang. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi yang pertama adalah orientasi ke pribadi semakin dominan. Oh, saya dengar nih ada satu pendeta diundang di salah satu gereja di Surabaya. Tiba-tiba ketika dia khotbah, saya lihat di YouTube ini, kok dari awal sampai akhir saya tidak dengar dia baca firman. Tapi yang datang tuh ramenya minta ampun. Saya kenal sama gembalanya, saya telepon gembalanya, saudara. Bro, kamu undang dia ya? Iya. Wah hebat ya, iya. Aduh Pak pendeta pastor, dia panggil saya pastor ya. Sekarang kan lagi tren Pak, pastor, PS ya, PlayStation, public speaker. Jadi pastor, iya, saya kalau undang dia pastor, orang tuh mau bludak pastor sampai pintu itu tuh jebol gitu pastor gitu. Saya bilang gini, iya. Tapi saya kalimatnya yang sederhana. Kalau tidak ada firman yang dia sampaikan, hanya sebuah testimoni, saya kasih tahu sama saudara, jemaat yang datang bisa jadi iblis yang suruh mereka datang. Jadi jangan berpikir, nanti kita akan bahas di poin yang keempat. Kalau sudah orientasinya kepada pribadi semakin dominan, bahaya. Yang kedua, kebenarannya diabaikan, pengalaman diprioritaskan. Itu yang bahaya.
Jadi kebenarannya diabaikan, terus itunya diprioritaskan, dan jadi akhirnya bahaya kan. Nah ini yang menurut saya jadi bagian yang cukup sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini yang menjadi masalah di posisi demikian, saudara. Contoh ya, contoh. Kita kan sering lihat YouTube ya, Berita-berita yang sensasional, yang spektakuler, yang bahkan lebih kepada bicara nubuatan tentang memprediksi apa yang akan terjadi tahun 2022, lebih happening daripada sesuatu yang kita ajarkan kepada jemaat lewat sebuah proses, membangun sebuah fundamental rohani mereka supaya mereka lebih kuat menghadapi tantangan zaman ini. Justru tidak banyak orang yang dapat menikmati itu. Itu fakta. Itu fakta di lapangan yang kita lihat. Nah, akhirnya poin ketiga, segala sesuatu spektakuler bukan proses yang utama. Jadi kalau segala sesuatu yang spektakuler bukan proses yang utama, ini jadi masalah juga. Wow, ya kita belajar ya untuk mengikuti proses dari Tuhan. Memang menjadi anak Tuhan itu biasanya pertama kita lihat hal yang spektakuler. Tapi makin dewasa dalam Tuhan, yang kita lihat adalah proses yang makin kuat. Gitu loh. Jadi kita lagi di proses Tuhan. Ya. Saya di proses Tuhan, saudara di proses Tuhan. Ternyata nggak mudah, saudara, kita berjalan dalam Tuhan itu melewati sebuah proses-proses ini. Yang sekarang lagi berat ya Pak, Bu, di tengah-tengah tantangan zaman ini adalah hamba Tuhan. Kita nih putar otak, minta hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi setiap tantangan zaman. Kenapa? Jemaat sudah mulai dingin, suam-suam kuku, hasrat untuk cari Tuhannya sudah makin lemah. Ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya ada di Indonesia. Saya kemarin pas pulang dari Amerika ngobrol lah sama Pak Lukas Kusuma, Pak Tim, ya kan di Philadelphia. Saya ngomong sama dia, Pak, saya mau nanya jemaat Bapak berapa banyak, Pak? Ya bagi gereja Indonesia sih dia cukup banyak ya, 800 bisa sampai sentuh 1000 tuh banyak. Banyak itu sebenarnya. Cukup besar di Philadelphia karena banyak orang Indonesia yang di Philadelphia. Dia bilang kalimatnya gini, Pak, tapi setelah masa pandemi, yang ikut online juga sedikit, yang ketika dibuka setelah di lockdown, dan kemudian kita dibuka, Pak, untuk boleh beribadah, hilang, Pak, kita bangsa 40%. Ini di Philadelphia ada gereja, Pak Tim, gereja Korea, gede, gereja Korea di Philadelphia. Biasanya padat, sekarang sudah pada hilang, nggak ada jemaatnya. Berkurang semenjak masa pandemi. Jadi mereka ini kemana? Gitu. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Mau tidak mau, kita ada hal yang memang tidak mudah untuk membangkitkan suasana rohani sebelum masa pandemi. Nah, karena di dalam dunia virtual ini kita tidak bisa melihat orang dengan jelas bagaimana pertumbuhan rohaninya. Maka kita harus waspada. Yang keempat adalah lebih lihat kuantitas, bukan kualitas yang utama. Jadi ini yang menjadi masalah. Ya kan? Kita lihat nih, kuantitasnya bagaimana. Wah, hebat nih. Kalau dia buat konten yang nonton banyak. Jadi akhirnya orang selalu bilang ini pendeta lapangan sama pendeta YouTube nih. Kayak gitu loh. Pendeta YouTube. Ini ada orang bilang ini YouTuber nih gitu loh. Nah, ini adalah pendeta lapangan nih. Kalau dia khotbah rame nih. Tapi kalau di YouTube nggak rame. Tapi kalau dia nih di YouTube nih rame. Giliran dia khotbah di lapangan nggak rame. Jadi ini lucu nih. Antara virtual, online, dan antara realita. Jadi sekarang orang sedang berlomba-lomba ke arah sana. Wah, akhirnya semua coba untuk mengambil. Oh, lihat kan. Kalau kita lihat dengan kondisi hari ini, itu kenyataannya. Jadi kuantitas yang diuber bukan kualitas lagi yang utama. Nah, ini menjadi koreksi yang sih buat kita. Tanda yang kedua. Ini dia. Sekarang dunia terancam, Pak, dan krisis. Ini ada di depan mata nih. Yang pertama yang paling bahaya adalah senjata biologis. Itu sudah disampaikan oleh Bill Gates. Hati-hati bahwa ke depan akan terjadi senjata biologis.
Nah, senjata biologis ini mengerikan sekali. Nah, kita nggak tahu nih pandemi. Kalau mantan Menteri Kesehatan udah bilang, biasanya kalau virus itu penyebarannya lebih cepat dan terinfeksinya lebih cepat, biasanya kekuatannya makin melemah. Kata dia, itu secara medis. Jadi dia bicara dalam sisi kesehatan. Jadi dia bilang bahwa kalau virus itu penyebarannya cepat, kayak Omikron ini cepat sekali, saudara. Tapi hanya flu batuk, batuk gitu ya. Hanya flu batuk dia. Yang udah vaksin tergantung imunnya kuat ke 5-8 hari gitu ya. Dan kemudian kalau yang belum vaksin agak panjang aja. Nah, kalau seandainya virus ini cepat menularnya bisa 500 kali lipat daripada Delta. Nah, biasanya kalau virus itu lambat penularannya, kekuatannya tinggi. Tapi kalau makin cepat, biasanya kekuatannya makin lemah. Gitu. Nah, Bill Gates ngomongnya apa? Udah sebentar lagi pandemi ini flu. Ini akan Omikron ini akan menjadi flu biasa, kata dia begitu ya. Jadi ini kita tunggu nanti statement dari WHO ngomong apa. Nanti dibilang sama WHO akan terjadi kolaborasi antara Delta dengan Omikron. Cie, kolaborasi keren. Kolaborasi Delta dan Omikron katanya begitu. Itu lebih luar biasa katanya. Nah, ini kalau seandainya virus ini cepat menularnya, tapi kekuatannya superpower, itu berarti katanya ini yang buat manusia. Kata mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Siti Fadila. Jadi kita lihat aja pergerakannya seperti apa ke depannya. Yang kedua, teknologi sekarang berkembang pesat. Tadi saya coba baca-baca lagi tentang metaverse. Ternyata metaverse itu definisi katanya itu tergantung dengan para CEO menerjemahkannya seperti apa. Karena kan di situ ada tempat buat jualan dan segala macam. Oh, ini menarik nih. Semua perusahaan-perusahaan besar sudah pada masuk ntar. Jadi nanti orang beli barang di situ dalam dunia virtual akan terjadi diskriminasi, tingkat egois, tingkat depresi, tingkat stres makin tinggi. Jadi dia seperti avatar. Jadi dibuat itu dunia virtual atau 3D. Jadi kayak kalau kita lihat udah dibuat ya kayak di Roblox dan segala macam tuh udah ada tuh ya. Jadi dibuat orang bersamaan bermain game secara real time gitu loh. Terus kemudian kita bisa lihat secara virtual langsung pada saat itu 3D ya. Terus pakai kacamata dan kemudian dia bisa menikmatinya. Nanti seolah-olah ada dalam ruang itu. Maka tadi saya bilang, bagaimana orang yang punya gedung tinggi yang sewa-sewakan ke kantor. Kalau nanti arahnya ke arah sana, tingkatnya makin tinggi, orang menggunakan dengan cara metaverse ini karena seluruh perusahaan akan lari ke arah sana, maka mereka tidak akan hire banyak dan bisa tutup kantornya, mereka bisa lakukan meeting lewat cara itu. Dan lebih simpel, lebih murah, dan segala macam. Mereka tidak perlu bayar dan segala macam. Dan ini dunia akan cepat sekali berubah ke arah sana. Pak Jokowi udah ngomong loh. Ini dia bilang apa? Di era pandemi ini, banyak kali di luar dugaan itu terjadi semuanya. Jadi kita ada dalam sebuah keadaan yang mau tidak mau, kita ada dalam posisi itu. Bagaimana posisi gereja? Nah, kalau posisi gereja seperti ini, dalam dunia virtual, tidak ada dalam dunia nyata, dan ini menjadi masalah. Kita tidak ada lagi bonding, tidak ada lagi spirit yang sama. Karena kenapa? Main di dunia digital tidak pakai perasaan, melepas saja dengan tangan. Dan ini bahaya sekali. Nah, kita mau tidak mau memang ada dalam posisi itu, dan kita berdoa lah ya, supaya Tuhan tuh memberikan kita hikmat dalam hal ini. Nanti besok-besok pating kita nggak pakai Zoom lagi. Semua pakai kacamata. Pada begini-begini semua. Aduh, halusinasi semua. Lepas kacamata, ya ilah miskin lagi. Gue padahal udah punya rumah di dunia virtual. Jadi ini memang susah juga. Di era sekarang anak-anak juga pada bilang begitu. Diskriminasi, tingkat stres, depresi makin tinggi. Ada teman, anaknya disekolahkan di London sama di Kanada. Anaknya mau berangkat 2 tahun yang lalu, saya tanya sama dia, "Ceh, mau berangkat sekolah di mana?" "Ceh, di Kanada." "Ambil jurusan apa sayang?" Dia bilang, "Aku ambil psikologi om." Ngapain ambil psikologi? Kenapa nggak ngambil yang lain kayak segala macam? Om, saya yakin om, makin ke depan makin banyak orang gila dan orang stres.
2 tahun lalu dia ngomong sama saya begitu. Dan saya pikir ke depannya memang banyak orang gila dan banyak orang depresi. Karena mereka main di dunia virtual, khayalan tidak berbanding lurus dengan dunia kenyataan. Itu yang paling bahaya. Jadi nanti orang pergi mau ngeteh, Pak Budi nggak perlu ke TWG, Pak. Halusinasi aja, dia beli teh sendiri, minum sendiri. Dan dia tidak merasa apa-apa. Jadi ini dunia udah berubah sekali. Mau tidak mau, beli baju dari situ dan segala macam. Orang masuk semua ke arah situ. Di OpenSea-nya begitu. Kemarin saya ada sempat cerita di tempat Bume. Orang selfie mukanya bisa dibeli dengan cryptocurrency, Ethereum dan segala macam. Wah, di Amerika dia masuk ke satu mall, ada ATM, ATM-nya itu bisa beli Bitcoin, bisa jual Bitcoin. Kaget saya. Waktu saya pergi ke Old City dan kemudian saya pergi ke Georgetown, downtown, saya lihat nih, kok di mall ini udah ada nih ATM Bitcoin berkembang. Mau tidak mau hari ini kita ada dalam peristiwa itu. Yang ketiga adalah krisis ekonomi dan inflasi pasti akan terjadi di mana-mana. Nah, ini kita berdoa lah ya supaya Tuhan tolong kita. Ya, krisis ekonomi dan inflasi ini akan terjadi di mana-mana. Buat ke depannya karena akan diprediksi. Yang keempat adalah terjadi krisis pangan dan kelaparan. Ya, kita lihat ya kemarin Perdana Menteri Singapura datang ketemu sama Jokowi di Riau. Ya nggak? Kasih udara Natuna itu di dalam kontrol Indonesia. Bagaimana kita mau buat tax amnesty lagi kalau kurang salah. Saya baru dapat email dari pajak tuh karena NPWP kan tax amnesty. Saudara kalau bayangin kalau seluruh rakyat Indonesia mendeklar lagi kekayaannya, ngapain simpan uang ada di Singapura? Deklar aja di sini. Kasihan Singapura. Lama-lama duit orang Indonesia di sana ditarik semua ke sini. Wow, ini nggak gampang, saudara. Begitu kuat sekali yang terjadi hari-hari ini. Kemarin saya dengar pidatonya Pak Jokowi itu ngeri juga ya, saudara ya. Dia bilang kita tahan, nikel kita tahan, boksit kita tahan, bahan mentah kita tahan. Dulu kita kirim barang mentah ke Eropa, setengah jadi dia kirim ke kita, kita beli mahal. Sekarang kita tahan. Kita digugat di WTO, kata Pak Jokowi. Oke, silakan kita siapkan pengacara-pengacara yang hebat. Sekarang malah untungnya setelah dia kelola dalam bentuk setengah jadi, dia bisa kirim. Untungnya bisa berkali-kali lipat. Duit yang didapat itu misalnya contoh hanya 1 triliun, 2 triliun, sekarang bisa puluhan bahkan ratusan triliun. Dia kelola begitu. Wah, dia punya PD. Semua barang mentah ada. Orang dibilang kita nikel banyak kok. Kamu tutup kelapa sawit saya pakai di lokal. Susah amat sih kata dia. Batu bara nggak boleh diekspor. Jepang ketar-ketir, Cina ketar-ketir. Waduh, bagaimana nih? Udah kita mau pakai di sini aja PLN. Selesai dia tuh barang. Indonesia itu real estate dunia. Ayo, contoh. Mau cari emas, Papua tempatnya. Mau cari nikel, Sulawesi tempatnya. Mau cari batu bara, Kalimantan tuh dikeruk nggak habis-habis. Mau cari gas, minyak, Sumatera. Mau cari mangan semua di Nusa Tenggara. Jakarta udah nggak jadi ibu kota, menjadi daerah khusus. Ibu kota di Kalimantan. Wow, ini kita begitu luar biasa. Agrobisnis, Sumatera, karet ada di situ. Apa yang nggak ada? Indonesia ini luar biasa. Laut luas. Hutan banyak, mau keruk dikit tuh tanah semua, wah luar biasa, udah sangat luar biasa. Sehingga ini yang terjadi hari-hari ini, mau tidak mau kita ada dalam posisi itu. Krisis pangan dan kelaparan ada. Buat di kemudian, makanya Pak Jokowi buat food estate di beberapa lumbung-lumbung daerah. Dia strateginya strategi Yusuf tuh. Akan terjadi nih krisis pangan dan kelaparan. Yusuf bilang apa? Kalau kita bisa panen banyak, kata Yusuf, kita simpan selama 7 tahun, supaya nanti kalau lagi kesusahan, 7 tahun itu kita akan pakai untuk mengisi. Hari ini kita sedang membuat strategi ke arah sana. Tanda ketiga, dampaknya apa? Banyak orang stres, depresi meningkat. Pasti itu. Yang kedua, manusia makin egois. Iya iyalah makin egois. Semua udah penyugang gadget masing-masing, makin egois teknologi, makin egois.
kita sekarang udah punya aturan main di rumah, udah jalan hampir 6 bulan ya. Ya, ini aturan main kadang-kadang bolong, tapi udah kita sedang terapkan. Kalau weekend anak-anak nggak boleh pegang handphone, gitu ya. Jadi anak-anak nggak boleh pegang handphone weekend. Waktu kita terapkan gitu, aduh mereka protes loh, teriak loh, histeris loh. Wah nggak bisa gitu, wah nggak bisa gitu, wah nggak bisa gitu, teriak histeris dia. Wah ini kacau nih, addicted nih. Saya ketawa aja sama Yola, wah ini kacau nih. Wah nggak bisa gitu. Kalau gitu papi sama mami juga begitu. Wah kok dia bergaining sama kita ya. Pas kita suruh handphone mati, berhenti. Histeris mereka. Histeris banget mereka. Kita sembunyikan tuh histeris dia. Tapi waktu kita handphonenya kita sita, kok mereka lebih tenang ya? Nonton, kartun, ketawa, senyum, oke. Kok asik ya? Terus kemudian kita duduk sama mereka di meja makan tanpa handphone, kok kita bisa ngobrol ya? Jadi ternyata ini teknologi bikin kita rusak sebenarnya. Satu sisi itu terjadi. Kemarin selama 40 hari di Amerika, nggak ada cerita. Saya nyetir terus, saya bilang, handphone simpan masing-masing, kita ngobrol dong. Kalau nggak ngobrol, repot nih gua nyetir. Taat juga mereka. Orang saya nggak kasih mereka nomor Amerika, saya nggak kasih. Semua nggak ada personal hotspot. Udah lu main sendiri aja di situ. Nggak ada bisa main apa-apa. Kita kunci lock semua. Karena kenapa saya pikir-pikir, wah ini merusak nih. Orang jadi makin egois. Tanpa disadari loh saudara. Kita makin egois. Saya juga demikian, makin egois. Makin egois, saudara. Kenapa? Karena tiap hari yang kita lihat adalah begini. Semua kegiatan apapun kita atur. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Semua kita atur, saudara. Jadi mau tidak mau, ini mengganggu kita sekali. Tanpa disadari. Yuk, mulai besok yuk. Coba handphone nggak usah kita pegang. Coba aja, 1 hari aja. Coba rasain deh bagaimana rasanya. Saya mau telepon Pak Jokowi, Pak, bisa nggak Pak jaringan semua dimatiin Pak, sehari aja Pak. Saya yakin demo loh, Pak Jokowi langsung turun loh, bener-bener loh, langsung diturunkan oleh rakyat loh. Karena semua orang sudah hilang eksistensinya. Wow, ini nggak mudah loh saudara. Pak Handaka sudah rasakan rasanya karantina ya Pak. Welcome to the jungle. Karantina diam gitu nggak bisa keluar, dia ngobrol, lihat dia lagi tidur katanya pulas. Saya bilang ya gue tidur pulas gak sih ya? Tidur lu pulas lu, tapi otak gua kok mikir ya kemana-mana. Jadi kayak kurang sehat gitu kelihatannya. Nah yang ketiga dampaknya apa? Kesenjangan ekonomi dan sosial makin tajam, pasti saudara. Yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Jadi ada kesenjangan ekonomi sosial makin tajam sekali. Dan yang keempat adalah kebenaran makin tipis, ketidakbenaran makin kuat. Itu dampak-dampaknya nih nanti ke depannya begitu. Dunia tidak akan semakin baik, karena Alkitab sudah jelas bilang dunia nggak akan makin baik. Dan yang terakhir adalah banyak yang meninggalkan Tuhan. Ini yang saya khawatir. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Jadi ketidakbenaran itu makin kuat dan kebenaran itu makin tipis. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Posisi kita sebagai hamba Tuhan semakin tereliminasi ketika kita menerapkan nilai kebenaran yang hakiki. Maka kita akan ditinggalkan. Kita akan ditinggalkan pasti. Kenapa kita akan ditinggalkan? Tidak akan ada lagi orang yang mau mendengarkan kebenaran itu sendiri. Benar, akhirnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan siapakah yang terpilih? Yang hari ini ikut Zoom 85 orang, 86 sama saya. Oh, kita harus siaplah menerima keadaan. Kita harus siap melihat keadaan yang akan berubah begitu cepat. Mau tidak mau, banyak orang yang nanti akan meninggalkan Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua harus tetap setia sampai akhir. Yang tadi dampaknya, setia sampai akhir dan Injil pasti diberitakan. Dan ini adalah yang terakhir, nanti setelah itu saudara simpulkan. Pak Tim, sorry Pak Tim, nih saya selesai jam berapa Pak Tim? Bentar lagi ya Pak Tim ya. Ya ini terakhir Pak Tim. Pasti ini terakhir. Peluang dan harapan.
Injil makin luas tadi di ayat yang tadi. Lewat mana? Media sosial, media share, lewat YouTube, lewat Twitter, media sosial, lewat Instagram, Facebook, lewat media apapun. Injil makin luas. Maka sekarang di Instagram saya, cuplikan-cuplikan khotbah saya, ada tim yang buat merangkup cuplikan khotbah saya. Waduh, saya lihat yang nonton bisa 3.000, 4.000, ada yang nonton bisa sampai 10.000, 12.000. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya nggak minta 10%, saudara. Mereka DM saya untuk kenal Tuhan. Saya hanya minta 1%. Kalaupun nggak bisa 1%, saya minta 0,5%. Anak saya bilang, papi buat TikTok, papi, supaya rame. Masuk TikTok, baru jadi buat TikTok baru berapa bulan. Yang followernya udah nyampe 22.000. Sekali tampilkan khotbah dikit, bisa sampai 100.000 orang. Kaget saya. Orang masuk ke message, saya jawab, kita komunikasi. Jadi tahun 2021, sebelum saya berangkat ke Amerika, ada 8 orang yang kita baptis, 3 dari Muslim. Lewat mana? Lewat Instagram dan lewat TikTok. Itu berarti media sosial bisa dipakai untuk alat menyampaikan Injil lebih luas. Ya kalau saya ngepost keluarga saya dengan istri Mayol, ada momen-momen tertentu ya kita post gitu. Tapi lebih banyak khotbah. Mungkin keluarga dan itu segala macam ya nggak terlalu banyak, mungkin hanya 5-10%. Yang lain begitu. Istri saya tuh kalau saya post ke Instagram bilang, jangan kebanyakan ya Pak, jangan ke orang norak lu, katanya gitu. Dia nggak suka. Jadi kalau kita tentang tampilkan khotbah dan segala macam itu ruangnya lebih banyak 95% area itu. Karena saya pakai media sosial itu untuk Injil disampaikan. Yang kedua adalah jiwa baru datang, gelap keterang, kambing menjadi domba. Ingat baik-baik, saatnya mereka yang jauh akan dekat, kita yang dekat jangan sampai jauh. Dan kita akan menerima tuaian baru. Saya setuju dengan Pak Niko. Bicara tentang Pentakosta ketiga, itu berarti terjadi pelipat gandaan. Yang saya maksud, yang saya mengerti tentang Pentakosta ketiga, walaupun di Alkitab nggak ada ya Pentakosta ketiga ya. Yang saya maksud itu, yang saya mengerti tentang maksudnya Pak Niko adalah sebuah pergerakan yang terjadi dikerjakan oleh Roh Kudus secara masif. Itu loh maksud saya. Itu yang saya tangkap. Sehingga saya yakin ke depan ini terjadi sebuah gelombang pertobatan luar biasa. Siapakah mereka? Mereka yang dulu jauh, kambing berubah menjadi domba. Dan saya yakin domba akan tetap domba. Jangan berubah jadi serigala. Dan yang terakhir, taat dan setia. Siap diproses, waktu yang membuktikan. Kesetiaan kita bukan hari ini, tapi sampai Tuhan memanggil kita. Kita tetap setia dan taat. Saya yakin Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.